Komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input ya atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Video ini merupakan seri lanjutan sebelumnya ya, yakni materi notasi algoritmik dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, pada video ini yang akan dibahas merupakan topik lanjutan, yakni deklarasi input-output pada subvariabel dan tipe data, yang mana nantinya akan menguraikan pertama pengantar I/O atau pengantar input-output, kemudian yang kedua deskripsi variabel dan kegunaannya, yang ketiga pedoman penulisan variabel, dan yang keempat deskripsi tipe data dan kegunaannya, dan yang terakhir adalah jenis tipe data dan contohnya. Komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input ya atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Tanpa adanya input dan output, komputer hanyalah mesin tak berguna. Baik input ataupun output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprosesor. Nah, dalam hal ini adalah bahasa pemrograman. Keduanya memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bisa bekerja. Gitu. Nah, input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa sinyal data maintenance atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk ke dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer nantinya. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Jadi ada input, kemudian dimasukkan dalam proses, dan yang terakhir ditampilkanlah hasil prosesnya tersebut ya. Nah, output device bisa menghasilkan suara, gambar, video maupun teks tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman yang akan diterima adalah ya codingan begitu ya, yang nantinya diterjemahkan oleh mesin komputer kemudian divisualisasikan ke dalam monitor gitu. Nah, baik input dan output biasanya diberi simbol I/O ya atau I/O kalau misalkan bahasa Inggrisnya gitu ya, yang berarti input output. Nah, berikut adalah ilustrasi dari input output ya. Jadi kita punya inputnya bisa berupa apapun begitu, kemudian nantinya kita masukkan atau kita masuk dalam komputer itu melalui device ya. Jadi misalkan kita punya input, misalkan kita ingin menuliskan, berarti device-nya apa ya? Berarti keyboard. Kalau misalkan kita ingin melakukan input berupa suara, berarti device-nya adalah mikrofon gitu. Kemudian kalau misalnya kita butuh input dalam hal ini mungkin gambar ya atau video, berarti device-nya adalah kamera begitu ya. Kemudian nanti hasil dari input device tadi nantinya akan diproses oleh komputer. Nah ya, jadi kalau dalam hal yang kita pelajari dalam pemrograman ya berarti bahasa pemrograman itulah pemrosesnya. Nah, kemudian hasil dari pemrosesan tersebut nantinya divisualisasikan atau dalam hal ini dapat disebut sebagai output ya. Jadi tadi ada input ya, bisa berupa codingan gitu, tulisan codingan ya, sintak coding.
Itu kita masukkan melalui keyboard ya, kemudian nanti diproses ya menggunakan bahasa pemrograman yang dalam hal ini adalah bahasa pemrograman C, kemudian hasilnya nanti ditampilkan melalui monitor. Begitu ilustrasi dari input output dalam bahasa pemrograman ya. Nah, dalam struktur input output ini terdapat beberapa hal yang perlu dipahami ya. Jadi yang paling vital di sini terdapat 4, yakni variabel, tipe data, konstanta, dan operator. Nah, dalam video ini nantinya kita akan pelajari terlebih dulu nih ya terkait dengan variabel dan tipe data, di mana nantinya untuk konstanta dan operator akan kita bahas dalam video lanjutan ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam variabel ya. Oke, dalam sebuah program yang sedang berjalan, tentunya kita banyak sekali melihat banyak data individual seperti nama pengguna, kemudian nilai ujian, alamat email yang terdaftar, tanggal sebuah acara, kemudian kondisi pengguna sudah login atau belum, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sering kita jumpai dalam sebuah sistem yang kita gunakan, baik itu mungkin aplikasi mobile ya, aplikasi Android, atau mungkin aplikasi web yang biasa kita akses ya melalui Google gitu. Nah, program tersebut dapat terisi data di atas karena dibuatkan variabel yang dapat menampung setiap data ya. Nah, misal variabel username untuk menampung nama pengguna, variabel nilai untuk menampung nilai ujian, variabel play score untuk menampung skor pemain misalkan gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi awal mulanya adalah dari yang namanya variabel gitu. Nah, kemudian apa sih itu variabel ya? Nah, variabel itu adalah nama yang mewakili suatu elemen data ya. Variabel juga merupakan tempat penyimpanan data sementara pada memori yang isinya dapat berubah. Ya. Jadi variabel itu dapat kita ibaratkan sebagai sebuah tempat tampungan gitu ya, dan diberi nama. Jadi tampungannya itu diberi nama ya. Misalkan kita punya toples nih, toples A, B, C, D. Nah, itu dapat kita katakan sebagai variabel ya. Kenapa? Karena toples tersebut dapat menampung sebuah objek ya. Misalkan kayak kita mau nampung permen gitu ya, mau nampung kue. Nah, itu dapat diibaratkan sebagai variabel. Variabel juga seperti itu ya. Variabel itu dapat menampung nilai nantinya begitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa sih itu variabel dan kegunaannya, selanjutnya bagaimana cara membuat variabel tersebut? Nah, tentu saja ketika kita ingin membuat variabel dalam bahasa pemrograman ada pedomannya ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat variabel dengan berdasarkan apa yang kita suka saja, tapi ini kita juga harus memahami aturan dalam penggunaan atau pembuatan variabel dalam bahasa pemrograman ya. Nah, pada banyak bahasa pemrograman kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu sebelum bisa digunakan ya. Maksud dari deklarasi variabel adalah membuat statement pada source code yang akan kita buat ya, untuk mengatakan bahwa saya ingin membuat variabel baru gitu ya. Jadi deklarasi variabel itu pada dasarnya adalah saya ingin membuat variabel baru gitu. Nah, selain itu kita juga perlu menjelaskan tentang apa nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Nah, nanti tipe data akan kita pelajari setelah ini ya. Gitu. Setelah mendeklarasikan variabel tersebut, barulah kita bisa memberi nilai ataupun mengubah nilainya. Jadi kita buat variabel dulu ya, di mana kalau kita ingin membuat variabel, nanti kita juga menentukan tipe datanya, barulah bisa kita gunakan variabel tersebut ya. Jadi kita harus buat dulu, baru kita bisa kita gunakan. Itu adalah alurnya ya. Oke, nah pedoman penulisan variabel ya. Nah, berikut adalah rincian pedoman yang perlu diperhatikan dalam penulisan variabel ya. Jadi yang pertama harus dimulai dengan abjad ya, tidak boleh dengan angka atau simbol begitu. Kemudian yang kedua tidak boleh mengandung karakter spasi di antaranya. Nah ini sekarang saya ingin tanya nih, pernah nggak sih gitu kalian melihat ya email itu ada spasinya gitu ya. Nah, email itu juga bisa kita asumsikan seperti halnya variabel. Gitu. Biasanya kalau kita ada dua kata misalkan ya, misalkan ada nama kita ada dua, misalnya Andi Nurholis, biasanya kan ada Andi, kemudian titik Nurholis, atau mungkin bisa pakai underscore gitu ya. Nggak ada yang namanya Andi spasi Nurholis misalkan @teknokrat.ac.id, nah itu nggak ada. Jadi harus ada harus ada simbol diantaranya, jadi tidak boleh menggunakan spasi, begitu dah ya. Kemudian juga jangan menggunakan simbol-simbol yang bisa membingungkan gitu ya, seperti hal titik dua, titik koma dan sebagainya. Jadi kalau kita mau menggunakan simbol tadi untuk
dua kata misalkan gitu ya, menyambungkan itu juga jangan aneh-aneh ya. Jadi kita juga mungkin hanya menggunakan underscore atau mungkin titik atau mungkin dan sebagainya gitu. Supaya apa? Supaya nantinya tidak error gitu kalau dalam pemrograman ya. Nah, sebaiknya yang terakhir ini sebaiknya memiliki arti yang sesuai dengan elemen data. Nah, pada dasarnya ini adalah sebuah anjuran ya. Anjuran ya ini terakhir karena begini, ibaratnya kita mau buat sebuah variabel untuk menampung katakanlah nama gitu ya. Nah, variabel nama. Kan nggak mungkin ya kita memberikan variabel nama itu dengan variabel tempat tanggal lahir, sedangkan isinya nama. Kan tidak sesuai. Maka dari itu dianjurkan untuk membuat nama variabel yang sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk menampung apa? Kalau misalnya kita membuat nama variabel dengan nama ya berarti isinya nanti nama. Kalau kita membuat variabel dengan tempat tanggal lahir misalnya gitu, ya berarti nanti isinya atau nilainya adalah tempat tanggal lahir ya. Dan begitu seterusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tipe data ya. Jadi nanti kita akan ketahui nih apa nih hubungannya dengan variabel ya. Oke, di era digital dan komputerisasi saat ini tentunya kita sering mendengar istilah data ya. Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan ya. Di mana data biasanya berisi fakta-fakta dalam bentuk angka, teks, dokumen, gambar, dan suara. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, ini termasuk dalam input. Jadi input itu bisa berupa teks, itu bisa berupa suara, bisa berupa gambar, video, dan sebagainya. Oke. Nah, data terbagi menjadi bermacam-macam tipe data yang terklasifikasi dan memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Tipe data adalah klasifikasi variabel untuk menentukan data yang akan disimpan ke dalam memori. Gitu. Tentunya berbagai macam tipe data tersebut sangat bermanfaat bagi kinerja komputer melalui kode-kode dalam bahasa pemrograman. Nah, di dalam bahasa pemrograman C terdapat berbagai jenis tipe data yang dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter nilai yang ingin disimpan di dalam variabel, gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai kalau kita mau pakai baju gitu ya misalkan ya, kan kita juga harus tahu ya kita tuh mau kemana sih gitu. Kalau kita mau kuliah berarti kita harus tentukan jenis baju yang sesuai dengan kuliah tuh apa sih? Ya berarti harus memiliki kerah gitu ya, kemudian juga tidak terlalu mencolok gitu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data ya. Jadi kita di sini tipe data itu tujuannya adalah untuk menentukan jenis data apa yang akan kita masukkan. Itu tujuannya dari tipe data ya. Jadi klasifikasi data yang akan kita gunakan nantinya akan kita masukkan gitu. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs:
English literature, mathematics education, English educations, and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.